Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil amwal wa abaha lana takassuba biha an tariqi halalin wa syar'a lana tasrifaha fima yardiyal kabiral muta'al wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh akramun nas fi yadil dunya 'alal islam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'du, ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa addu ma aujaballahu alaikum fi amwalikum. Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Dialah Allah Ta'ala satu-satunya yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Saya bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalannya. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan senantiasa memohon rahmat serta pertolongannya. Tanpa rahmat dan pertolongannya, manusia tentu tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia pada asalnya adalah makhluk yang lemah. Saat dilahirkan, dia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, serta tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya berbagai kenikmatan dan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah mensyukuri pemberian-pemberian tersebut dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah Jum'ah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa pemberian-pemberian Allah Ta'ala yang berupa makanan, harta benda, anak dan semisalnya merupakan ujian bagi manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu tidak lain hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Anfal ayat 28. Di samping itu Nabi SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadirin rahimakumullah. Godaan harta ini akan datang dari berbagai sisi. Di antaranya adalah dari cara mencarinya. Dari sisi ini sebenarnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan berbagai cara dalam mendapatkan harta, yang semuanya dibangun di atas keadilan dan jauh dari perbuatan zalim, jahat atau menyakiti orang lain. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala tentu akan senantiasa memperhatikan batasan syariat dalam mendapatkannya, jauh dari unsur riba, judi dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya, yang semuanya termasuk dalam bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mereka mengetahui bahwa hal ini dilarang oleh Allah Ta'ala, di antaranya dalam firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kalian. Surat An-Nisa ayat 29. Dengan sebab perhatian terhadap batas dan aturan-aturan Allah Ta'ala dalam mencarinya, maka harta yang diperoleh pun menjadi barokah. Harta yang diperolehnya akan menjadi sebab kebaikan bagi yang memilikinya, baik yang diinfakkan, disedekahkan maupun di saat hartanya nanti menjadi warisan bagi ahli warisnya, sehingga hartanya menjadi kebaikan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, mereka tidaklah memperdulikan halal atau tidaknya mata pencaharian mereka. Yang halal bagi mereka adalah segala cara yang bisa mereka lakukan, meskipun di dalamnya ada unsur penipuan, riba, judi, maupun menzalimi orang lain, sehingga hartanya pun tidak barokah dan tidak ada manfaatnya. Apabila dimakan atau diinfakkan, maka dia telah memakan atau menafkahi dengan harta yang haram. Apabila disedekahkan, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Apabila meninggal dunia, maka hartanya akan menjadi sebab masuknya dia ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari siksa neraka. Hadirin rahimakumullah. Godaan karena harta ini juga bisa datang dari sisi perhatian dan keinginan seseorang terhadapnya, sehingga sebagian orang ada yang keinginannya terhadap harta membuat dirinya berambisi terhadapnya. Hal ini membuat kesibukannya hanyalah untuk mencari dunia, dan saat memulai aktivitasnya setelah bangun tidur sampai dia kembali ke rumahnya untuk beristirahat, yang dipikirkannya hanyalah dunia. Di saat duduk, berdiri maupun berjalan, yang di hatinya hanyalah mencari dunia. Bahkan saat tidurnya pun yang dimimpikan adalah mencari dunia. Lebih dari itu, saat sholat pun pikirannya dipenuhi dengan dunia, seakan-akan dirinya diciptakan untuk sekedar mencari dunia. Padahal dengan perhatian dan keinginan yang berlebihan hingga melalaikan akhirat seperti itu, seseorang tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Maka orang yang demikian keadaannya tentunya adalah orang yang tertipu serta terjatuh pada godaan dunia, sehingga dia memusatkan seluruh pikiran dan kesibukannya untuk dunia. Dia menjadikan dunia bersemayam di hatinya sehingga melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, godaan harta juga akan muncul dari sisi penggunaannya. Dari sisi ini kita dapatkan sebagian orang yang berharta memiliki sifat pelit, sehingga tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menjalankan kewajiban berinfak kepada kerabatnya yang wajib untuk dibantu, dan yang semisalnya. Sedangkan sebagian yang lainnya atau pada sisi lainnya justru mengeluarkan hartanya tanpa ada perhitungan, serta dihambur-hamburkan sia-sia. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu sia-sia. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya sia-sia adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Berkaitan dengan ayat ini, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "At-tabdziru al-infaqu fi ghairi haqqin."
Menghambur-hamburkan harta adalah mengeluarkannya tidak pada tempatnya. Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, "Lau anfaqa insanun malahu kullahu fil haqqi lam yakun mubadziran, walau anfaqa muddan fi ghairi haqqi kana tabdziran." Seandainya seseorang mengeluarkan seluruh hartanya pada tempat yang benar, maka dia bukanlah seorang yang menghambur-hamburkan harta. Namun seandainya seseorang mengeluarkan satu mud atau cakupan tangan dari tangannya, dari hartanya untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka dia telah menghambur-hamburkan hartanya dengan sia-sia. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun di antara kita harus hati-hati dan senantiasa takut terkena godaan harta ini. Betapa banyak orang yang lebih berilmu dari kita telah terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan karena godaan ini. Bahkan ada pula yang dahulunya istiqomah membela as-sunnah dan melawan kebatilan serta bid'ah, namun karena tergoda dengan harta kemudian terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan. Hal itu diantaranya disebabkan oleh ketidakhati-hatian serta perasaan aman dari bahaya godaan harta. Padahal harta secara umum akan menarik pemiliknya untuk memenuhi keinginan-keinginan syahwatnya. Maka akibat adanya kemampuan untuk memenuhi keinginannya, seseorang akan terseret untuk hidup bermewah-mewah, yang kemudian membuat dirinya sombong dan angkuh, serta akhirnya membuat dirinya tidak peduli dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mohon pertolongan kepada Allah dan berupaya untuk senantiasa takut dari bahaya fitnah yang ada di hadapan kita. Sikap hati-hati dan rasa takut ini insyaAllah akan menjadi sebab yang mendorong seseorang untuk berusaha mencari jalan keluar dari fitnah yang ada di hadapannya. Dengan sebab itu, dia pun akan senantiasa mengharapkan datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala serta merasa aman dari ancaman dan bahaya godaan, sangat besar kemungkinannya untuk terjatuh dan terbawa oleh godaan sehingga semakin jauh dari petunjuk Allah Ta'ala. Inna ahsanal mawa'idhi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtazil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala
Alhamdulillahi hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadri wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة جزله فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل الهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزيدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر.